selama 20 tahun tuh kami seperti itulah hidupnya di sini. Kalau kayak kami yang tidak ada tempat tidur ya bentang tikar di bawah ya tidur sudah. Harapan kami adalah ada kepastiannya. Ketika kami datang ke pemerintah pusat bilang, kok ada pemerintah provinsi di sana? Kalau Pulau Kera itu sebenarnya itu pulau tanpa penghuni. Tidak boleh ada penghuni di situ pulau itu. Kalaupun tanah Pulau Kera ini adalah pengusaha, maka kita harus ketuk palu tanah pengusaha. Dan kalau ini tanah Pulau Kera adalah tanah pemukiman, maka saat itu juga kita mengetuk palu untuk tanah pemukiman. Supaya jelas. Hasil jejak pendapat rakyat Timor Timur tanggal 30 Oktober tahun 1999 membuat Indonesia kehilangan provinsi termudanya yang pada tahun 2002 resmi menjadi negara baru Timor Leste. Ratusan ribu penduduk Timor Timur yang pro NKRI terpaksa hengkang dari tanah kelahirannya. Sebagian besar memilih menetap di Provinsi NTT yang berbatasan langsung dengan Timor Leste. Termasuk di desa Noel Baki, Kecamatan Kupang Tengah, Nusa Tenggara Timur. Rasa cinta terhadap Indonesia membuat eks-pengungsi Timor Timur bertahan di desa Noel Baki. Mereka bermukim di lokasi bekas pabrik pengolahan kulit sapi yang kini tak terpakai. Hidup jelas tak mudah, apalagi tak ada sumber penghasilan yang tetap. Mereka bekerja serabutan dengan menjadi buruh. Puluhan tahun mereka diabaikan, terlupakan tanpa sentuhan pembangunan dan perhatian pemerintah. Pejabat mungkin pernah datang ke sini, ibu sampaikan gitu. Di sini ada sih tapi yang datang, tapi daftar habis mereka kita juga tidak tahu mereka dari mana, tapi mereka daftar habis mereka hilang begitu, tidak ada. Daftar untuk apa? Untuk dapat bantuan kan? Ya dapat bantuan, kadang-kadang daftar anak-anak, nama anak-anak, tapi selanjutnya tidak ada kabar, itu hilang begitu saja. Hidup berhimpitan tanpa sanitasi yang memadai di lingkungan yang kurang baik tentunya berdampak negatif pada kesehatan warga. Sementara, untuk berobat ke dokter, mereka tak punya biaya. Tak aneh, jika menderita sakit, warga eks-pengungsi Timor Timur hanya berdiam diri saja di rumah. Kebetulan hari ini ambulans datang dari puskesmas terdekat yang memang tempat biasa mereka berobat. Hari ini ada pasien yang sedang sakit, merasa tersedak bagian dadanya, kemudian terasa sakit. Kemudian ada anak kecil yang memang kaki dan tangannya lemas sampai sekarang, sudah berhari-hari, badannya demam. Kita akan ikut mereka ke puskesmas. April adalah anak laki-laki usia 11 tahun. Fisiknya nampak lemah, terlalu kecil jika dibandingkan dengan anak-anak seusianya. Bagian tangan dan kaki April sudah sejak lama terasa sakit. Mama, ini yang dirasakan April hari ini apa? Kepala sakit. Perut juga. Ini sudah berapa hari demam dia? 3 hari. 3 hari. Mama sudah kasih obat apa? Dari fobia, pertama paracetamol. Paracetamol. Lalu masih terus ya sampai sekarang. Gimana dok? Kasurnya? Yang ini ya, rendah ya? Hati-hati kakimu nak. Pelan-pelan. Dokter kemudian memeriksa April yang sudah 3 hari ini demam tinggi. April diduga menderita radang tenggorokan. April lalu ditimbang. Bobotnya ternyata tak sebanding dengan usianya, hanya 15 kg saja. Kondisi fisiknya pun lemah.
April nyaris tak bisa menjejakkan kakinya sendiri, sulit menggerakkan tangan dan kaki. April seharusnya sudah sejak lama mendapat perawatan dokter. Namun karena keterbatasan biaya, Delvina dan suaminya tak bisa berbuat apa-apa. Lingkungannya sangat prihatin, rumahnya tidak layak huni, terus kemudian lingkungannya juga tidak terlalu terawat ya, sehingga kami juga tadi sudah menginformasikan ke bidan desa supaya setiap kali ke posyandu jangan putus-putus menginformasikan supaya PHBS itu selalu diperhatikan di lingkungan rumah masing-masing. Kondisi permukiman di bekas pabrik pengolahan kulit memang memprihatinkan. Tapi mau bagaimana lagi, warga eks Timor Timur di Desa Noel Baki tak punya banyak pilihan. Pak, ini kan tadi kita lihat ada dapat rujukan seharusnya ya. Tapi tidak jadi karena Bapak belum punya kartu BPJS, belum punya KIS itu. Kira-kira kapan mau Bapak urus itu? Saya cari uang sedikit, nanti saya dapat baru saya urus. Jika April terserang virus polio, maka ada kemungkinan anggota keluarga lainnya ikut tertular. Tempat tinggal dengan sanitasi yang buruk bisa memicu penyebaran virus dengan lebih cepat. Ketika turun hujan, muncul genangan air di mana-mana. Air bahkan masuk sampai ke dalam tempat tinggal mereka. Selama 20 tahun tuh kami seperti itulah hidupnya di sini. Maka banyak yang kami, yang ada teman yang lain punya tempat tidur, ada kamar, kalau ada tempat tidur berarti mereka tidur di atas, tapi di bawah basah juga. Kalau kayak kami yang tidak ada tempat tidur ya bentang tikar di bawah ya tidur sudah. Besoknya kalau buka tikernya itu basah semua di bawahnya. Untuk kebutuhan mandi, cuci, kakus, warga eks Timor Timur membangun fasilitas MCK seadanya dengan menggunakan seng dan kayu bekas sebagai penutupnya. Mereka hanya di sini berarti mereka hanya melakukan mandi saja, tapi untuk buang air besar mereka tidak di sini. Cuman ini kan saluran pembuangannya atau saluran pembuangan air limbahnya ini tidak memenuhi syarat. Karena keluar di sini ya? Karena keluar di sini. Harusnya kan mereka bikin seperti permanen, ada selokan itu. Jadi airnya tetap harus mengalir. Kalau ini kan airnya tertampung, bisa membuat mereka sakit karena ada jentik-jentik nyamuk bisa ini di sini. Kawasan permukiman warga miskin eks pengungsi Timor Timur memang rentan penyakit karena kurangnya kesadaran menjaga lingkungan, apalagi tak ada perhatian dari pemerintah pusat. Untuk sekedar bisa makan, warga bertanam jagung di lahan depan pabrik. Ada seluas 250 meter lahan yang bisa dimanfaatkan. Pemilik pabrik berbaik hati memberikan lahan untuk tinggal dan bercocok tanam agar warga eks pengungsi Timor Timur tetap bisa melanjutkan hidup. Aslinya karena saya yang kerja, saya yang makan. Jadi siapapun yang tanam boleh, asalkan diurus sendiri-sendiri gitu. Selama hampir 21 tahun, sekitar 23 kepala keluarga eks pengungsi Timor Timur tinggal di lokasi yang tak layak. Pemerintah sampai sekarang belum juga merelokasi mereka ke tempat yang lebih baik. Padahal, kecintaan mereka terhadap Indonesia tak diragukan lagi. Seharusnya mereka masuk ke dalam kategori penduduk yang berhak untuk mendapatkan rastra ataupun beras sejahtera, atau dulu kita kenal sebagai raskin, beras miskin. Karena mereka memang masuk ke dalam kategori dari segi penghasilan, dan mereka pun eks Timor Timur yang memang dibiayai oleh negara sejak tahun 1999. Tapi sampai saat ini ketika mereka tidak mendapatkan beras juga mereka tidak berteriak. Terusir dari tanah kelahiran dengan segala masalah yang menyertainya,
membuat ex-warga Timor Timur di Desa Noel Baki memiliki rasa kebersamaan yang kuat. Mereka selalu berbagi agar warga yang tak punya penghasilan atau pekerjaan tetap bisa makan. Mau dibilang sulit ya sulit sekali, karena kita tidak punya lahan untuk kita garap. Jadi kita mau dapat ini susah. Kalau kita pergi bantu orang lokal sini, baru kita bisa dapat. Orang tanam sawah, ada ikut, kita bisa dapat. Tapi kalau dari penghasilan mama cukup untuk beli makan sehari-hari? Mama, bapak, anak gitu? Ya, satu hari mungkin 2 kali bisa. Tapi besoknya belum tahu? Belum tahu untuk besoknya. Meski hidup dalam ketidakpastian selama lebih dari 2 dekade, mereka tak pernah menyesal memilih Indonesia sebagai tanah airnya. Mereka percaya, kelak di kemudian hari, Indonesia akan membalas cinta mereka. Kebanyakan dari warga eks-pengungsi Timor Timur di Desa Noel Baki hanya lulusan sekolah dasar. Mereka tak memiliki keahlian khusus. Mencari kerja tentu saja menjadi sulit. Kaum perempuan membantu perekonomian keluarga dengan berjualan sayuran, terutama kangkung. Mereka membeli kangkung langsung dari kebun milik warga setempat. Satu bedeng hasilnya bisa mencapai 15-30 kg kangkung. Mereka membayar Rp50.000. Namun, pembibitan perawatannya ditanggung sendiri. Licin. Berapa kilo ini, mah? Berat ternyata. Jadi kita lagi-lagi nggak boleh meremehkan pekerjaan para perempuan, karena yang mama bawa ini 3 kalinya saya bisa 10-15 kilo. Sementara saya sepertiganya mungkin. Sebelum dijual ke pasar, kangkung dipisah menjadi ikatan-ikatan kecil. 3 ikat kangkung dijual dengan harga Rp1.000 saja. Setidaknya dalam waktu 2-3 hari didapat keuntungan dari menjual kangkung sebesar Rp30.000 per orang. Lumayan. Tempat yang disebut rumah bagi warga eks-pengungsi Timor Timur di Desa Noel Baki adalah lahan seluas 6 x 4 meter persegi di bekas pabrik pengolahan kulit. Pasangan Angelinus Tavarus Talo dan Maria de Jesus Diarujo bahkan tinggal berhimpitan bersama 11 anak dan menantunya. Total ada 14 orang yang bernaung di bawah atap yang sama. Pakaian Bapak semua, Iya, pakaian. anak-anak. Ya. Itu Ya. berarti yang pertama kali Bapak pindah, ini yang dibawa? Iya. Ini saja ya? Ya. Apalagi yang Bapak bawa, Pak? Dari Timor-Timur dulu, Pak? Satu koper ini ya, saja, ya. bersama Mama waktu Ya. itu. Sudah ada berapa anak yang dibawa ketika itu? 2 orang. 2 orang saudara Augusto pertama. sama Azwar. Azwar pertama. 10 orang di sini. 10 orang lahir di sini, Bu. Ya. Kita lihat ruangan lainnya, ada lagi? Ada. Ada lagi? Sejak awal kepindahannya ke Kabupaten Kupang, Angelinus hanya membawa 2 buah koper dan sedikit uang bersama istri dan 2 orang anaknya. Kini, ia harus berbagi ruang bahkan dengan anak pertama yang telah menikah. Kisah kehidupan warga eks-pengungsi Timor Timur yang serba sulit seharusnya menjadi perhatian pemerintah. Faktanya, setelah 2 dekade memilih tetap menjadi warga negara Indonesia, mereka tak mendapat haknya untuk hidup sejahtera. Harapan kami adalah ada kepastiannya. Cuma harapan ini ketika kami
kami ngomong, kami sampaikan ke pemerintah provinsi misalnya, pemerintah provinsi mengatakan bahwa, oh kami ini provinsi yang miskin, kami harus urus lagi saudara-saudara yang susah. Atau kemudian nanti dia bilang, oh ini urusan pemerintah pusat, bukan urusan kami. Ketika kami datang ke pemerintah pusat bilang, kok ada pemerintah provinsi di sana. Nah, tapi ada juga yang bilang, tidak, ini harus sampai di keputusan itu harus di presiden. Tapi selama mulai dari 99 kami ada di sini sampai dengan hari ini sudah berapa kali surat audiensi yang kami sampaikan kepada presiden. Setiap rezim agar itu, Pak? Setiap rezim. Pulau Kera ini sebenarnya sudah memasuki musim hujan ya Mama ya. Tapi memang iklimnya kering, jadi memang di sini terasa masih sangat panas, juga jarang hujan. Indonesia Timur memiliki potensi kekayaan alam yang luar biasa. Sayang, belum bisa dimanfaatkan untuk mensejahterakan seluruh penduduknya. Bayangkan saja, masih ada sekitar 1,1 juta penduduk miskin di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sebagian bahkan bermukim tak jauh dari kota Kupang, tinggal di Pulau Kera. Pulau indah yang termasuk destinasi wisata andalan Nusa Tenggara Timur. Masalah warga yang tinggal di Pulau Kera diantaranya adalah kurangnya pasokan air bersih. Tak aneh jika setiap pagi mereka pergi berperahu menyeberang ke kawasan pantai di dekat pangkalan pendaratan ikan Oeba, Kota Kupang, untuk membeli air bersih. Bagi warga yang tak memiliki perahu, biasanya akan menumpang pada tetangganya yang kebetulan pergi ke Oeba untuk menghemat biaya. Mereka juga membeli pakaian dan bahan makanan. Jarak dari Kota Kupang menuju Pulau Kera kurang lebih 10 km. Kira-kira 45 menit perjalanan laut dengan perahu. Butuh nyali besar melakukan perjalanan laut di tengah kondisi cuaca yang tak menentu. Jika tidak terpaksa, warga Pulau Kera lebih memilih untuk tinggal saja di rumah. Pemilik perahu berlabuh agak jauh dari pantai. Maklum saja, belum ada dermaga yang dibangun. Para penumpang perahu membawa seluruh barang bawaan langsung ke rumah masing-masing. Jerigen air dibawa dengan hati-hati, dijaga jangan sampai jatuh dan tertumpah isinya. Maklum saja, air teramat berharga bagi warga Pulau Kera. Setiap keluarga biasanya memiliki ember atau tong penampung air bersih di rumah. Penggunaan airnya diatur sehemat mungkin. Air yang kami bawa dari Oeba setidaknya bisa untuk kebutuhan sepekan ke depan. Tidak ada bantuan pipa-pipa sumur gitu? Tidak ada. Sudah pernah coba minta sama Bapak Desa, Bapak Camat itu? Tidak bisa. Air bersih mereka gunakan hanya untuk kebutuhan memasak dan minum saja. Sementara jika ingin mandi atau mencuci, warga Pulau Kera memanfaatkan tampungan air hujan. Jika masuk musim kemarau, mau tak mau mereka memanfaatkan air laut untuk mandi atau mencuci.
Sebenarnya ada 3 sumur yang dibangun warga. Sayang, airnya payau, terasa asin. Kenapa sepertinya tidak ada perhatian gitu? Apa saja sulit di sini? Iya. Kenapa itu? Tidak tahu lagi ini. Kita sebanyak mengeluh juga mengenai pemerintah yang datang di sini. Apa tanggapan mereka kalau mereka datang? Katanya bilang, katanya bilang mau datang sumbang air, sumbang lampu, tapi tidak tercapai. Sudah lama itu mereka janji-janji? Iya, sudah lama. Sembilan 90% mata pencaharian warga Pulau Kera adalah nelayan. Laut Sulamu menyediakan beragam jenis ikan untuk mereka tangkap. Tak aneh jika warga Pulau Kera rata-rata piawai mencari ikan. Perahu terus saja melaju. Sementara Boy dan Jadung berulang kali menarik dan mengulur tali pancing, mengincar ikan-ikan besar. Hujan badai tak pernah membuat mereka takut. Setelah beberapa jam melaut umpan di tali pancing di mangsa ikan, Boy langsung menarik tali pancingnya dengan hati-hati. Jangan sampai ikan terlepas. Ikan apa itu, Bang? Ini ikan raja. Ikan raja ya, alhamdulillah. Sekarang kita sudah dapat ikan raja. Itu salah satu ikan yang dijual ke pasar. Dan karena ukurannya besar juga lumayan diperhitungkan di pasar. Semoga bisa balik modal, ganti BBM, ganti waktu yang terbuang. Karena 3 jam kita baru dapat 1 ikan. Kami kemudian memutuskan untuk pulang, melanjutkan mencari ikan seperti yang percuma di tengah kondisi cuaca yang kurang mendukung. Setiap 3 hari sekali, Jadung mengambil ikan dalam kotak penyimpanan miliknya untuk dijual. Agar awet, ikan disimpan bersama balok-balok es yang Jadung beli dari kota Kupang. Ada sekitar 25 kg ikan yang akan kami bawa. Beberapa orang warga nampaknya memiliki tujuan yang sama, pergi dengan perahu ke kota Kupang. Pulau Kera jaraknya begitu dekat dengan ibu kota provinsi. Aneh jika warganya hidup dalam keterasingan, tak diakui dan ditinggalkan tanpa sentuhan pembangunan. Sesampainya di pantai, kami langsung menurunkan ikan yang hendak dijual di pangkalan pendaratan ikan Oeba. Jadung lalu mencari lokasi yang strategis untuk menarik perhatian para pembeli ikan. Pembeli yang datang langsung menawar ikan milik Jadung. Sayang, harga yang ditawarkan terlalu murah. Jadung terpaksa menolak. Kami kemudian masuk ke dalam pasar untuk menawarkan ikan pada para pedagang besar. Namun hasilnya belum sesuai harapan. Menurut taksirannya Pak Jadung, ini kalau kita jual semua sekitar 400.000. Tapi tadi kita di luar ditawar 200 sampai 220.000. Dan itu nggak balik modal ya Pak. Kita berharap setelah dimasukin ke pasar ikan, dijual satuan, nanti hasilnya lebih dari 400.000. Supaya nanti Pak Jadung sama istrinya bisa beli sembako. Beruntung, akhirnya ada seorang pengepul ikan yang tertarik membeli ikan milik Jadung. Harganya memang tak sesuai dengan apa yang diinginkan. Mau bagaimana lagi? Daripada ikan tak laku, Jadung akan semakin merugi. Uang hasil penjualan ikan langsung Jadung berikan pada istrinya Ria untuk membeli berbagai kebutuhan pokok.
Kalaupun tanah Pulau Kera ini adalah pengusaha, maka kita harus ketuk palu ke tanah pengusaha. Dan kalau tanah Pulau Kera adalah tanah pemukiman, maka saat itu juga kita mengetuk palu untuk tanah pemukiman. Supaya jelas. Pulau Kera memiliki luas sekitar 48 hektar. Pulau yang cantik berpasir putih dengan laut nan jernih, menyejukkan mata. Pulau Kera dikenal tak berpenghuni. Nyatanya, ada ratusan rumah sederhana milik warga. Setiap keluarga baru di Pulau Kera, tak ada lagi yang berani membangun rumah. Selain biayanya mahal, mereka takut berurusan dengan hukum karena dilarang membangun rumah di wilayah konservasi. Ini berarti Ibu ikut pemilu waktu Bupati kemarin? Ikut ya? Emang Ibu punya KTP? Tidak ada. Kok bisa ikut ini? Separuh juga kita sudah urus juga Pak, KTP tapi belum tahu. Ibu sudah pernah daftar gitu? Ya, sudah. Mayoritas penduduk Pulau Kera adalah dari suku Bajo. Mereka sudah puluhan tahun menetap di Pulau Kera. Pada 28 Januari 1993, Menteri Kehutanan Republik Indonesia mengeluarkan surat keputusan nomor 18 yang menjadikan Pulau Kera sebagai bagian dari Taman Wisata Laut Teluk Kupang. Dampaknya, tidak boleh ada pembangunan infrastruktur jalan dan bangunan di Pulau Kera. Kalau Pulau Kera itu sebenarnya itu pulau tanpa penghuni. Jadi yang tinggal situ sebenarnya bukan masyarakat miskin, tapi mereka itu hanya transit. Jadi mereka itu masyarakat transit. Itu bukan tempat dan itu tidak ada orang, tidak boleh ada penghuni di situ pulau itu. Dilematis. Faktanya, sudah lama Pulau Kera menjadi rumah bagi sekitar 100 kepala keluarga dengan total penduduk 500-an jiwa. Pulau Kera bahkan menjadi tanah kelahiran dari anak-anak mereka. Alhasil, urusan pertanahan kini menjadi masalah yang pelik bagi warga Pulau Kera. Keberadaan warga yang bermukim di Pulau Kera memang tidak diakui pemerintah setempat. Hak untuk mendapat pelayanan administrasi kependudukan, pendidikan, dan kesehatan tak pernah mereka dapatkan. Tak heran jika hampir seluruh warga di Pulau Kera tidak memiliki kartu tanda penduduk. Anak-anak lahir tanpa akte kelahiran. Harapan saya ke depan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah, mari sama-sama kita ke Pulau Kera untuk menyelesaikan masalah Pulau Kera. Masalah pemukiman. Kalaupun tanah Pulau Kera ini adalah pengusaha, maka kita harus ketuk palu ke tanah pengusaha. Dan kalau tanah Pulau Kera adalah tanah pemukiman, maka saat itu juga kita mengetuk palu untuk tanah pemukiman. Supaya jelas. Warga Pulau Kera hanya bisa berharap ada solusi bagi permasalahan yang mereka hadapi. Jangan biarkan mereka terus hidup dalam kekhawatiran, terasing di negeri sendiri, tanpa uluran tangan pihak yang berwenang.